Alhamdulillah fatahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'alla hulukil azim wa ala alihi wa ashabihi at-tawrabahum biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di waktu itu kita akan tahu dan kita akan faham dengan sesungguhnya bahwa tidak ada orang yang lebih beruntung melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada orang yang lebih rugi melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, tak terasa hari ini kita sudah meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana setiap orang beriman menanti-nanti dan berharap agar setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannat ummati an takuna sannatu kullaha Ramadan." Dan hari ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal. Maka izinkan khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang mulia, satu bulan
kita dilatih untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, memperbanyak ibadah, membaca Quran, salat malam dan ibadah lainnya. Semua kita lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih penting dari itu hadirin, bahwa dalam 1 bulan penuh kita bermujahadah meningkatkan ibadah kita kepada Allah adalah untuk meningkatkan derajat kita dari sebutan mukmin menjadi muttaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, kita diperintah untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan sekedar beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal. Amal-amal yang dahulu pernah kita kerjakan di bulan puasa, di bulan Ramadan, membaca Quran, tadarus, salat malam, semua kita tingkatkan di bulan Syawal yang mulia ini. Dan pada bulan Syawal ini merupakan hari yang sangat berarti bagi umat Islam. Sebab pada hari itu kita semua merayakan Idul Fitri. Sebagian ulama menceritakan hikmah adanya hari Id di dunia adalah untuk mengingatkan kita akan adanya hari Id di akhirat. Bahwa ketika kita merayakan Id, kita menggunakan pakaian yang indah. Namun tak sedikit manusia pada hari itu justru telanjang. Sebagian dari kita pergi dengan kendaraan mewah, sebagian pergi dengan berjalan kaki, sebagian kekenyangan, tapi tak sedikit masih yang kelaparan. Sebagian berkumpul bersama keluarga dengan bersuka cita, tapi di sisi lain masih ada yang menangis, tak punya keluarga. Demikian yang terjadi di dunia, juga akan terjadi nanti di akhirat kelak. Mereka yang di dunia membagikan pakaiannya, maka akan mendapatkan pakaian kelak di akhirat. Mereka yang membagi-bagikan makanannya akan mendapatkan kelezatan makanan di surga. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari keglamoran duniawi. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka akan kembali kepada Allah yang Maha Rahman bersama dengan para hamba Allah lainnya untuk menghadiri hari raya akhirat bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Yauma nahsyurul muttaqina illa rahmani wafda." Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat. Wa suqul mujrimina illa jahannama wirda, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata illa man istakhaja 'inda rahman ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang mulia, sebagian ulama mengatakan bahwa hari Id adalah musibah bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin yang terlantar, serta orang yang tertimpa kematian keluarganya. Sahabat Anas bin Malik telah menggali hakikat Id secara langsung melalui pribadi Nabi SAW yang mulia. Diceritakan bahwa satu ketika Nabi SAW hendak melakukan sholat Id dan melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain riang gembira. Tapi di antara mereka ada seorang anak yang duduk tertunduk dengan pakaian yang usang sambil menangis, sehingga Nabi SAW menghampiri dan bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis dan tak ikut bermain bersama teman-temanmu yang lain?" Anak kecil yang tak mengenal Nabi SAW menjawab, "Wahai bapak, ayahku meninggal dalam sebuah pertempuran di hadapan utusan Allah. Ibuku menikah lagi dan mengambil seluruh harta benda peninggalan ayahku. Dan suaminya telah mengusirku dari rumah. Maka kini aku tak punya makanan, aku tak punya minuman, pakaian dan tempat tinggal pada hari ini. Aku melihat mereka yang mempunyai ayah, maka aku menangis karena ayahku telah menimpakan musibahnya padaku." Melihat keadaan itu, Nabi SAW meraih tangan anak itu dan berkata, "Wahai anakku, relakah engkau jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain adalah saudaramu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?"
anak itu pun segera mengenal sosok yang sedang memandangi dan menanyainya itu. Maka spontan yang menjawab, aku sangat rela ya Rasulullah. Nabi SAW pun segera menggendong anak itu dan dibawa ke rumahnya. Diberinya anak itu pakaian yang baik, disediakan makanan dan minuman hingga kenyang, dan anak itu pun keluar dengan tersenyum penuh dengan kebahagiaan dan bermain bersama anak-anak yang lain. Anak yang lain bertanya heran, sebelum ini engkau menangis, apa yang membuatmu sekarang tampak senang? Apa yang membuatmu sekarang tampak senang? Anak itu menjawab, sebelumnya aku ini lapar, kini aku sekarang kenyang. Sebelumnya aku ini telanjang, kini aku berpakaian. Sebelumnya aku ini yatim, kini Rasulullah menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Ali menjadi pamanku, Hasan Husain menjadi saudaraku, Fatimah menjadi saudara perempuanku. Maka aku pun bahagia. Seandainya saja ayahku tidak terbunuh di medan perang di jalan Allah, maka aku tidak akan seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari penjelasan khutbah yang singkat ini dapatlah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa hakikat Id adalah hari berbagi dan menumpahkan kasih sayang sesama manusia, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, dan meningkatnya amal di bulan Syawal dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada akhirnya kita bisa menjadi wali-walinya Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa di hari Id akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang la yamlikuna syafa'ah, orang-orang yang tidak dikehendaki syafaat. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli ayatikumul azabu thumma la tunsurun wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khala fi kitabihil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala zuriyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad. Warda Allahumma an hulafaihi arba'ati Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairin ashabi Rasulillahi ajma'in. Warhamna ma'hum bi afika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma hdina wahdi ahla baitina wa qaribana wa dzurriyyatana min ba'dina
وجيراننا وأهل قريتنا ومن حولها أجمعين اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وخذ من ورائنا وورائهم برحمتك اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلة الفتن اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحال والمحن اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر